Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillahi rabbil alamin. Kita sebagai manusia tentu tak luput dari salah dan dosa. Al-insanu makan khata' wa nisyan. Manusia itu pasti ada salah, pasti ada dosanya. Bahkan manusia yang pertama adalah Nabi Adam alaihissalam pernah melakukan kekeliruan, pernah melakukan kesalahan. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 35, "Wala taqrabah hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin." Jangan dekatin yaitu pohon ini karena nanti engkau akan menjadi orang yang zalim. Tapi ternyata baik Nabi Adam maupun Hawa itu mendekatin itu, dan akhirnya satu kali melakukan kesalahan, dia diturunkan ke bumi. Itu menunjukkan bahwa bagaimana kalau misalnya kita melakukan kesalahan. Nabi saja satu kesalahan dikeluarkan dari surganya. Ternyata surga itu harus benar-benar orang yang suci, yang jauh dari perbuatan dosa yang dilakukan. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dosa yang dilakukan oleh yang kedua adalah iblis. Iblis ini dulu adalah malaikat sebelumnya. Jadi bernama Haris, adalah orang yang menjaga surga, adalah malaikat yang menjaga surga kala itu. Namun dia diberi julukan namanya Azazil. Jadi saking luar biasanya iblis ini, dulunya dia adalah orang yang sangat mulia dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun tatkala Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihissalam lalu disuruh bersujud, usjudu li adama fasajadu illa iblis, dia ternyata sombong dan ingkar, tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya dua kisah ini, Nabi Adam melakukan kesalahan itu karena melanggar larangan, sedangkan iblis itu kesalahannya adalah karena ketidaktaatnya kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak taat, otomatis semuanya akan dilanggar. Tetapi kalau misalnya hanya satu larangan saja, nah itulah bagian bentuk manusianya, karena al-insanu makan khata' wa nisyan, karena setiap manusia pasti ada salah dan lupa. Maka itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Adam untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan taat. Fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi innahu wattawwabur rahim. Maka Nabi Adam alaihissalam memohon ampun dan mengucapkan kalimat-kalimat mohon ampun kepada Allah, lalu innahu wattawwabur rahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun dan juga Maha menerima taubat dan Maha Penyayang. Ini luar biasanya menunjukkan bahwa Allah, apapun kesalahannya, apapun kekeliruan manusia, kalau kita mohon ampun, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, paling tidak ada beberapa hal yang harus kita ketahui dalam orang melakukan kesalahan. Dosa syirik adalah dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya dosa syirik itu tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dosa selain itu tapi diampuni. Namun dosa syirik itu hanya tidak diampuni jikalau ruhnya berada di tenggorokan. Tetapi kalau misalnya ruhnya masih utuh seperti kita sekarang ini, mungkin ada yang percaya kepada penglaris, mungkin ada yang percaya kepada pawang hujan dan lain sebagainya. Kalau dia bertobat, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya. Tetapi kalau ruhnya sudah sampai tenggorokan seperti Firaun, kala itu dia menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhannya dan Nabi Musa alaihissalam adalah nabinya, kala itu tidak diampuni lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari ini kita sebagai seorang manusia, andaikan kita melakukan kesalahan, mohon ampunlah kepada Allah. Kisah dulu para sahabat, namanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dia adalah seorang khalifah. Dulu sebelum Islam dia melakukan kesalahan. Dia pernah membunuh anaknya hidup-hidup. Dia juga pernah menyembah Lata, Uzza dan lain sebagainya. Tapi tatkala dia masuk Islam, dia bertobat kepada Allah, maka diampunilah dosa-dosanya. Dulu juga ada persahabat namanya Salman Al-Farisi. Dia juga seorang yang menyembah api. Tapi ketika dia bertobat,
Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya. Intinya kalau kita bertobat, asal ruh kita belum sampai tenggorokan, kita mohon ampun, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita. Ada beberapa cara untuk cara bertobat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah menyesal. Kita harus menyesal apa yang kita lakukan. Mungkin kita pernah melakukan kesalahan, mungkin masih kecilnya, masih sekolah kita pernah makan bakwan 5, lalu kita bilang 2, tinggal 3 lagi belum sempat kita bayar. Kita harus menyesal bahwa itu adalah hutang yang harus kita bayar. Ada mungkin orang pernah membunuh, mencuri dan lain sebagainya, kita harus menyesal. Tapi yang harus metode yang kedua kita lakukan adalah istighfar, astagfirullahaladzim, salat taubat, mau ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua kekeliruan dan kesalahan-kesalahan kita, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Tetapi kita harus pakai yang ketiga, pembuktian. Maka 3 poin ini, dia menyesal, dia istighfar, dan membuktikan bahwa dia itu benar-benar mohon ampun kepada Allah, maka dosa-dosanya itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia pernah makan bakwan 5, dia bilang 2, tapi dia menyesal, lalu dia istighfar. Yang ketiga, pembuktian dengan cara membayar apa yang telah pernah ia lakukan. Dicari mbok itu di mana, mungkin di SD-nya dulu sudah pindah, sudah meninggal dunia, dicari ahli warisnya. Ternyata ahli warisnya juga nggak ketemu. Maka kita bisa meletakkan di tempat-tempat sosial, di masjid, panti asuhan, pesantren atas namanya, mudah-mudahan jadi amal jariah bagi orang yang melakukan kesalahan-kesalahan tadi. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya sederhana. Setelah kita bertobat, menyesal, setelah kita istighfar, sudah kita buktikan yang benar-benar kita akan melakukan penyesalan pembuktian bertobatan itu. Insya Allah, Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubat kita. Dan bahkan kesalahan-kesalahan itu akan diganti dengan kebaikan-kebaikan kalau kita bertobat kepada Allah. Dalam surah Al-Furqan ayat 70, illa man taba wa amana wa amila sholihan faulaika yubaddilullahu sayyiatim hasanat. Kecuali dia mau bertobat kepada Allah dan beriman dan juga beramal soleh, insya Allah apapun dosa-dosanya dulu yang pernah dilakukan, pernah kesalahan, insya Allah Allah Subhanahu wa taala, itu Quran surat Furqan ayat ke-70, yang kesalahan-kesalahannya itu Allah ganti juga dengan kebaikan-kebaikan, dan Allah hapus semua kesalahan itu dengan kebaikan. Allah ganti dengan kebaikan-kebaikan. Mudah-mudahan kalau kita bertobat kepada Allah, apapun itu merek dosa kita, insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.